Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianto. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya bakal menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kalau kita bahas siklus berarti kita bakalan menjelaskan dari awal hingga akhir. Pertama kita di siklus di akuntansi jasa ini ada 8 step. Yang pertama itu ada jurnal umum atau general jurnal. Baru ada ledger atau buku besar. Yang ketiga itu ada trial balance atau neraca saldo. Yang keempat ada adjustment entry atau jurnal penyesuaian. Yang kelima ada kertas kerja. Kadang disebut juga neraca lajur. Baru yang keenam itu ada laporan keuangan atau financial statement. Yang ketujuh ada jurnal penutup atau closing entry, dan yang terakhir yang kedelapan ada jurnal pembalik. Mari kita lihat contoh data transaksi salon Gen Z selalu bahagia selama bulan Desember tahun 2023. Ini adalah dasar data yang akan kita gunakan untuk setiap langkah dalam siklus akuntansi berikutnya. Oke, kita masuk ke step pertama, yaitu jurnal umum. Itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Di sini kita akan mengidentifikasikan jenis-jenis akun yang biasa digunakan oleh perusahaan jasa, mulai dari harta, utang, modal, pendapatan, beban, hingga prive. Memahami klasifikasi ini sangat penting untuk menentukan posisi debit dan kredit dengan tepat saat melakukan pencatatan. Mari kita ambil contoh analisis transaksi pertama pada tanggal 1 Desember. Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana 50 juta sebagai modal awal salon. Jadi analisisnya adalah kas bertambah di sisi debit sebesar 50 juta rupiah dan modal pemilik bertambah di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Kita lanjut pada transaksi pada tanggal 2 Desember. Perusahaan membayar biaya sewa 10 juta rupiah untuk sewa ruko selama 4 bulan. Jadi analisisnya, sewa dibayar di muka bertambah di sisi debit sebesar 10 juta rupiah dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Mari kita lihat transaksi tanggal 3 Desember. Itunya dibeli sampo, air mas, dan lain-lain seharga 2 juta rupiah. Jadi analisisnya, perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar 2 juta rupiah dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya kita bahas transaksi tanggal 4 Desember saat perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta rupiah dibayar tunai dan 4 juta sisanya kemudian. Jadi analisisnya, peralatan bertambah di sisi debit sebesar 10 juta rupiah, kas berkurang di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah, dan utang usaha bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta rupiah. Lanjut, kita bahas tanggal 11 Desember. Perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan senilai 1,8 juta baru akan dibayar seminggu ke depan.
Jadi analisisnya, piutang usaha bertambah di sisi debit sebesar Rp1.800.000 dan pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar Rp1.800.000. Kita lihat contoh transaksi tanggal 15 Desember, yaitu seorang konsumen membayar Rp500.000 untuk jasa salon. Jadi analisisnya, kas bertambah di sisi debit sebesar Rp500.000 dan pendapatan jasa bertambah di sisi kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya kita lihat transaksi tanggal 18 Desember, yaitu diterimanya pelunasan tagihan dari konsumen. Analisisnya, kas bertambah di sisi debit sebesar Rp1,8 juta dan piutang usaha berkurang di sisi kredit sebesar Rp1,8 juta. Selanjutnya kita bahas transaksi tanggal 25 Desember, yaitu pembayaran tagihan listrik, air, dan telepon sebesar Rp1 juta. Analisisnya, beban listrik, air, dan telepon bertambah di sisi debit sebesar Rp1 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar Rp1 juta. Mari kita bahas transaksi tanggal 28 Desember, yaitu penarikan uang perusahaan sebesar Rp1.700.000 oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Analisisnya, price ZZ bertambah di sisi debit sebesar Rp1.700.000 dan kas berkurang di sisi kredit sebesar Rp1.700.000. Pada slide ini kita melihat komponen penting yang harus ada dalam laporan jurnal umum. Ini mencangkup judul laporan, nomor halaman, dan kolom referensi yang membantu dalam penelusuran data akurat. Oke, kita lanjut ke step 2, yaitu buku besar. Apa itu buku besar? Yaitu suatu pencatatan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Mari kita ambil contoh proses posting di jurnal umum ke buku besar untuk akun kas. Kita memindahkan setiap transaksi yang melibatkan kas berdasarkan tanggal dan menghitung saldo akhir di buku besar. Hingga saat ini kita telah memproses seluruh transaksi dari jurnal umum dan mempostingnya ke buku besar. Setiap akun kini memiliki saldo akhir yang mencerminkan aktivitas selama periode tersebut. Mari kita lihat contoh posting untuk akun piutang usaha. Setiap transaksi yang melibatkan piutang akan dicatat di sini untuk memperbarui saldo terutang dari pelanggan. Kita lihat contoh postingan untuk akun perlengkapan. Setiap pembelian atau pengurangan perlengkapan akan diposting ke akun ini agar persediaan yang tersisa selalu akurat. Mari kita lihat contoh posting untuk akun sewa dibayar di muka. Setiap pencatatan di jurnal umum terkait sewa akan dipindahkan ke akun ini untuk mencatat perubahan saldonya. Selanjutnya kita lihat contoh postingan untuk akun peralatan. Setiap transaksi yang melibatkan pembelian atau penambahan peralatan akan diposting ke akun ini. Mari kita lihat contoh postingan untuk akun utang usaha. Setiap transaksinya yang melibatkan utang akan dicatat di sini untuk
melacak kewajiban kepada pemasok. Mari kita lihat contoh postingan untuk modal Gigi. Akun ini mencatat total modal yang disetorkan oleh pemilik ke dalam salon. Mari kita lihat contoh postingan untuk Priv Gigi. Priv mencatat penarikan dana yang dilakukan oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, kita lihat postingan untuk akun pendapatan jasa. Setiap pendapatan yang diperoleh dari jasa salon akan dicatat pada akun ini. Mari kita lihat contoh postingan untuk beban listrik, air, dan telepon. Segala pengeluaran terkait utilitas akan dicatat di sini. Oke, kita lanjut stepnya, yaitu neraca saldo. Apa itu neraca saldo? Yaitu suatu lembar kerja pembukuan yang di dalamnya saldo-saldo seluruh buku besar disusun menjadi jumlah kolom rekening debit dan kredit yang sama besarnya. Nah, bagaimana cara kerja neraca saldo? Kita cukup menggabungkan saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar untuk disusun menjadi laporan yang seimbang. Mari kita lihat hasil neraca saldo per 31 Desember 2025. Jumlah total posisi debit dan kredit menunjukkan angka yang sama, yaitu Rp61.800.000. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Itu jurnal yang disusun dengan tujuan untuk menyesuaikan saldo di buku besar guna kepentingan pelaporan keuangan di akhir periode. Mari kita lihat informasi data yang diperlukan untuk menyusun jurnal penyesuaian salon Genji Selalu Bahagia. Contoh pertama, penyesuaian perlengkapan. Karena ada perlengkapan yang terpakai, kita catat sebagai beban perlengkapan di sisi debit dan mengurangi akun perlengkapan di sisi kredit. Selanjutnya, penyesuaian sewa. Sewa yang sudah terpakai kita akui sebagai beban sewa dan mengurangi saldo sewa dibayar di muka. Berikutnya, penyusutan peralatan. Kita mencatat beban penyusutan peralatan di sisi debit dan menambah akun akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit. Kita juga perlu menyesuaikan gaji karyawan yang belum dibayar dengan mencatat beban gaji di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbarui saldo agar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Sebelum menyusun laporan keuangan, total debit dan kredit Rp10.400.000 menunjukkan jurnal sudah seimbang atau balance. Tujuannya untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode saat dihasilkan dan beban yang diakui pada periode saat terjadi sesuai dengan prinsip aktuar basis. Ingat ya, satu prinsip penting, semua jurnal yang sudah kita buat, termaksud jurnal penyesuaian ini, harus selalu diposting ke buku besar, jangan ada yang terlewat. Kita mulai postingan AJP pertama, yaitu beban perlengkapan debit Rp1.200.000 masuk ke buku besar beban perlengkapan, dan kreditnya mengurangi saldo akun perlengkapan
dari 2 juta menjadi 800.000. Selanjutnya posting beban sewa sebesar 2.500.000 di buku besar. Di buku besar sewa dibayar muka, saldo berkurang dari 10 juta menjadi 7.500.000. Lalu posting beban penyusutan peralatan 700.000 dikreditkan ke akun baru, yaitu akumulasi penyusutan peralatan. Posting berikutnya beban gaji 2 juta yang dikreditkan ke utang gaji. Karena gaji ini belum dibayar. Terakhir, posting piutang usaha. Piutang usaha 4 juta rupiah ke pendapatan jasa. Setelah ini, saldo piutang usaha menjadi 4 juta dan pendapatan jasa naik jadi 9.800.000. Setelah semua AJP diposting, kita susun neraca saldo disesuaikan pada 31 Desember tahun 2023. Total debit dan kredit sama-sama 68.500.000. Nah, kita masuk ke kertas kerja. Itu atau neraca lajur itu adalah dokumen berbentuk kolom yang berfungsi sebagai alat penyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah kertas kerja lengkap salon Gen Z selalu bahagia. Di sini kita gabungkan kolom neraca saldo, AJP, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Hasil akhirnya perusahaan memperoleh laba usaha 2.400.000. Dan ingat, total akhir di kolom kiri dan kanan harus sama. Oke, kita masuk ke laporan keuangan. Itu sebuah catatan yang berisikan informasi formal dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan bisnis dalam satu periode akuntansi. Nah, laporan pertama adalah laporan laba rugi. Yang menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan. Berdasarkan data neraca saldo disesuaikan, pendapatan jasa 9.800.000 dikurangi total beban 7.400.000 menghasilkan laba usaha sebesar 2.400.000. Nah, laporan kedua yaitu laporan perubahan modal, yaitu menggambarkan bagaimana modal berubah dan apa penyebabnya. Modal awal 50 juta ditambah laba usaha 2.400.000 dikurangi preface 1.700.000 menghasilkan modal akhir 50.700.000. Laporan ketiga, laporan posisi keuangan. Dulu dikenal sebagai neraca, melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu saat tertentu. Kita lihat laporan posisi keuangan. Itu total harta 58.700.000 seimbang dengan total utang dan modal yang juga 58.700.000. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun pada laporan laba atau rugi akun prive oleh pemilik. Urutannya: tutup pendapatan,
tutup beban, tutup laba rugi, lalu tutup prepay. Totalnya 21.300.000 di debit dan kredit. Kita posting penutupan akun pendapatan jasa ke ikhtiar laba rugi. Saldo pendapatan jasa jadi 0. Lalu kita tutup akun-akun beban, dimulai dari beban gaji ke ikhtiar laba rugi. Dilanjutkan beban perlengkapan dan beban penyusutan peralatan. Semua saldo beban menjadi 0. Ikhtiar laba rugi sudah menunjukkan laba 2.400.000 dipindahkan ke modal Zizi, lalu prepay Zizi 1.700.000 ditutup, mengurangi modal jadi 50.700.000. Hanya akun real, harta, utang, modal yang tersisa di sini. Semua bersaldo dari hasil akhir. Total 59.400.000. Kita masuk ke jurnal pembalik. Apa itu jurnal pembalik? Jurnal itu jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya. Yang dibalik ada 2, itu utang gaji dan piutang pendapatan. Masing-masing diambil dari data AJP. Utang gaji 2 juta dibalik saldo jadi 0, dan beban gaji kembali muncul 2 juta di periode baru. Begitu juga piutang usaha dibalik ke 0, dan pendapatan jasa kembali muncul 4 juta di periode baru. Inilah neraca saldo per 2 Januari 2024. Titik akhir siklus akuntansi jasa sekaligus dasar pencatatan periode selanjutnya. Selesai juga ya. Terima kasih sudah mengikuti seluruh siklus akuntansi perusahaan jasa ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sekian.